Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Aldi Christian yang bertugas pada pagi hari ini Poliklinik sekarang. Jadi kalau boleh tahu Pak, Bapak siapa? Bapak Ivan. Anaknya namanya siapa? Vivi. Vivi. Umurnya berapa tahun Pak? 1 tahun. 1 tahun ya. Tahun. Oke. Jadi Pak, sebentar saya akan melakukan pemeriksaan visus terhadap anak Bapak berupa saya akan memberikan sebuah benda untuk saya gerakkan, di mana Bapak nanti sebentar memegang anaknya Bapak. Saya akan menggerakkan benda ini, apakah untuk menguji atau melihat apakah anak Bapak mengikuti pergerakan dari benda yang saya gerakan ini. Baik, mungkin sebentar ya akan saya lakukan terhadap kedua bola mata. Jadi saya minta kerjasamanya Bapak untuk menutup. Ketika saya mungkin memeriksa mata kanan, Bapak akan menutup mata kirinya. Apakah bisa kami lakukan, Pak? Bisa sekali. Oke. Baik, kita mulai saja. Kalau begitu, minta tolong Pak pegang anaknya baik-baik. Jadi jaraknya ini kita bisa lakukan dalam 1 atau 2 kaki atau 30 cm atau 1 meter. Baik, mungkin bisa ditutup mata kirinya Pak. Oke. Baik, tolong dilihat pipi. Oke, bisa tutup mata kanannya Pak. Oke, baik. Ya, sudah selesai Pak. Jadi dari kesimpulan pemeriksaan visus terhadap anak Bapak, saya melihat anak Bapak ini mengalami gangguan pergerakan pada bola mata, di mana setiap pergerakan yang saya berikan kepada perlihatkan kepada mata anak Bapak ini tidak merespon dengan baik atau tidak mengikutinya dengan baik. Namun sebentar mungkin saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menegakkan diagnosis dari gangguan yang dialami oleh anak Bapak. Baik, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aldi Christian, NIM C01181064. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai pemeriksaan refraksi subjektif, di mana alat-alat yang digunakan itu yang pertama trial lens, trial frame, penggaris, pen light, Snellen chart, dan astigmatic clock dial. Terus tujuan ini untuk menilai apakah ada kelainan refraksi pada mata yang dikoreksi dengan kacamata. Oke, cara kerjanya itu di mana pasien duduk dengan jarak sekitar 6 meter dari Snellen chart, dan kemudian kita pasangkan trial frame pada pasien dan lakukan pemeriksaan pada kedua mata, di mana pada kedua mata yang tidak diperiksa dipasangkan occluder. Setelah itu diberikan instruksi untuk membaca Snellen chart, dan jika didapatkan keadaan abnormal pada pemeriksaan tajam penglihatan, maka lakukan pemeriksaan lagi dengan menggunakan lensa yang sesuai dengan kelainan refraksi dari pasien. Lakukan pemeriksaan visus, di mana sudah dilakukan pemeriksaan visus, di mana pasien mendapatkan visus mata kanan itu 20/60 dan visus mata kirinya juga itu 20/60. Baik, selanjutnya itu jika didapatkan visus abnormal, maka lakukan pemeriksaan menggunakan lensa coba, di mana lensa 1 positif 0,5 dioptri dan lensa 2 negatif itu minus 0,5 dioptri. Kemudian kita instruksikan kepada pasien untuk menilai lensa mana yang memberikan penglihatan yang lebih jelas, apakah lensa 1 atau lensa yang kedua. Selanjutnya terlebih dahulu kita memberikan perintah atau arahan kepada pasien untuk menilai yang mana lensa coba yang membuat jelas penglihatannya, setelah mulai dari ukuran yang paling kecil. Terus kita mencoba untuk memasang lensa pada mata yang akan diperiksa. Kemudian instruksikan kepada pasien untuk membaca Snellen chart-nya, di mana dapatkan visus yang abnormal, dan kemudian kita ganti lensa lagi untuk mencoba dengan lensa yang satunya. Kemudian kita suruh kembali untuk membaca Snellen chart-nya. Kita nilai terus sampai baris mana pasien tidak bisa membaca Snellen chart. Kemudian kita lakukan koreksi dengan lensa coba pada mata yang satunya dengan prosedur yang sama lagi. Jika visus belum mencapai 20/20, setelah koreksi maksimal, maka lakukan pinhole untuk menentukan kemungkinan terdapat kelainan astigmat
Kemudian kita suruh kembali membaca sendal lencarnya lagi. Jika dengan pinhole visus bisa maju, maka lanjutkan dengan koreksi astigman. Lakukan fogging dengan menggunakan lensa +1 pada mata yang akan diperiksa dengan melihat astigman clock dial. Minta penderita untuk melihat garis mana yang paling jelas dan hitam. Bila penderita melihat ada garis yang paling jelas dan hitam, maka aksis lensa silinder diposisikan pada aksis yang perpendikular terhadap 180, yaitu pada aksis 180 derajat. Ya, kita kembali menyuruh pasien untuk melihat garis apakah sama semua hitam dan tegas atau masih ada garis yang lebih hitam dan tegas. Selanjutnya lensa fogging itu kita lepas, lalu cek kembali visus dengan menggunakan lensa yang telah dikoreksi. Jika visusnya telah terkoreksi dengan baik, maka lakukan hal yang sama pada mata kiri penderita. Tanya pasien apakah dia sudah melihat dengan jelas atau tidak. Selanjutnya kita catat hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan, dan dari hasil pemeriksaan kita dapatkan pasien menderita miopi di kedua mata. Baik, mungkin sekian, terima kasih.